Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 16. Pengemis itu entah bagaimana bisa datang menemuiku 3 hari yang lalu, sejak itu kutahu akan banyak kerepotan yang harus kuhadapi, nyatanya benar saja engkau telah datang atas petunjuknya. Pengemis itu benar-benar membuatku dongkol. Kedatanganku ke sini tidak berniat mengganggu Lo Cianpui, bila mana Lo Cianpui merasa terganggu, sekarang juga aku keluar, kata In Tiong Giok. Sekeluarnya engkau dari sini, tentu akan menceritakan kepada orang lain, mereka pasti datang dan membuatku pusing bukan? Aku bersumpah tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun. Aku sudah bosan mendengar sumpah-sumpah itu. Semuanya tidak ada yang manjur. Habis dengan cara apa Lo Cianpui baru percaya? Di dunia ini penuh dengan manusia-manusia rendah yang berhati keji. Pokoknya aku tak bisa mempercayai lagi apapun yang dinamai orang. Aku sudah datang dan melihat Lo Cianpui, habis harus bagaimana, tanyanya. Kau kira dengan ilmu hiat cielengmu tadi itu, tak bisa aku membunuhmu, kata si orang tua dengan mendelik. Usiamu masih muda tapi begitu sombong bila mana tidak dihajar mungkin tidak tahu kalau di luar dunia masih ada dunia. Sehabis berkata, lengannya menepak baju, tubuhnya segera merapung ke atas, tapi dengan cepat pula ia jatuh ke ranjangnya sambil merintih, wajahnya menjadi pucat keringatnya mengucur dengan deras tampaknya dia kesakitan sekali. Tiong Giok segera mendekati, Lo Cianpui engkau kenapa, tanyanya. Habis, selama 40 tahun aku melatih diri, tapi tak membawa hasil barang sedikit pun. Bangsat itu benar-benar jahat, aku dibuatnya tidak berdaya. Aku tak bisa mengatakan apa-apa lagi, bunuhlah aku. Sebelum Tiong Giok membuka mulut, dari luar kamar terdengar suara ceng-ceng, Xiao Chujin, adakah engkau melihat makhluk gaib itu? Perlukah bantuanku? Engkau membawa teman juga? Suruh mereka masuk. Aku lebih senang mati daripada memberikan ilmu Liap Hun Sim Hoat, ilmu hipnotis. Lo Cianpui jangan salah mengerti, kedatanganku ke sini sekali-kali tidak menginginkan apa yang kau sebut Liap Hun Sim Hoat itu. Jangan berdusta. 3 hari yang lalu pengemis itu menggereng terus padaku, dan kutolak mentah-mentah permintaannya, kini dengan cara halus engkau mau ngelecehin aku, jangan harap. Lo Cianpui jangan khawatir, aku tak berniat membohongimu, kedatanganku kemari bukan menghendaki sesuatu darimu, kata In Tiong Giok. Sebenarnya sekarang pun aku bisa berlalu dari sini, tapi kulihat Lo Cianpui sedang menderita sekali, selayaknya sesama manusia tolong-menolong bukan? Jika Lo Cianpui percaya, bolehkah ku bebaskan dirimu dari penderitaan ini? Engkau siapa? Dan apa hubunganmu dengan pengemis itu? Lo Cianpui itu adalah sahabat baikku, kata In Tiong Giok seraya memperkenalkan diri dan menerangkan pula kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin dari Tian Liong Bun. Muda-muda sudah jadi Chiang Bun Jin? Bagaimana dengan Pek King Hong? Beliau telah meninggal dunia. Ya lebih enak meninggal dunia tidak memusingkan lagi soal dunia yang kotor ini. Ya memang demikian. Tapi alangkah baiknya dalam hidup ini kita bisa membereskan diri dari dunia yang kotor bukan? Dengan begitu kita mendapat kestabilan hidup yang abadi, dan lebih menang daripada mati dengan begitu saja. Engkau masih muda tapi berpandangan sangat dalam, kata orang tua itu. Apa yang engkau katakan memang benar, tidak sepertiku ini biarpun menyendiri selama 40 tahun di dalam gua yang sunyi, tidak memperoleh kestabilan hidup itu, semua ini dikarenakan terkena tenaga jahat manusia iblis yang berhati binatang. Jalan darahku ini terkena totokan berat darinya, aku berusaha membebaskan diri dari siksaan ini selama 40 tahun, nyatanya sia-sia saja. Siapakah yang mencelakakan Lo Cianpui? Soal yang telah lama tak usah kau tanyakan. Semua penderitaan yang kualami ini berdasarkan diri ketamakan diri, maka itu aku tak menyesal menderita seperti ini. Dapatkah ku tahu nama Lo Cianpui? Biar ku sebutkan engkau tak bakal tahu soal diriku. Sekedar ingin tahu toh boleh bukan? Pernah engkau mendengar 3 pendekar dari perguruan sejati atau Kong Bun Sem Kiat? Tidak. Aku pun menganggap engkau tak bakalan tahu, kata orang tua itu, sewaktu kami mengembara di dunia Kang Ou mungkin engkau belum lahir di dunia. Kejadian ini sudah 40 tahun, Kong Bun Sem Kiat sudah dilupakan orang. Kalau begitu Lo Cianpui pastilah salah seorang dari Kong Bun Sem Kiat bukan? Orang tua itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum, yang dinamai 3 pendekar dari perguruan sejati terdiri dari seorang Huisyo,
seorang Niko dan seorang Tojin. Kesemuanya bukan dari Tionggoan, Huishio itu adalah Kau dari Tibet bergelar It Piao Taisu, Tojin itu bernama Fut Inciu dari Lamhai, dan bergelar Lai Hui Chinjin, sedangkan Niko itu dari Tianshan bergelar Hou Gie Suthai. Ketiga dari mereka ini jarang berhubungan satu sama lain, karena tempat tinggal mereka sangat jauh-jauh. Entah bagaimana pada suatu hari ketiga-tiganya bisa bertemu di perjalanan. Kesempatan berkumpul ini tidak dilewatkan begitu saja, dipergunakan berdiskusi soal ilmu silat, masing-masing mengagumi satu sama lain, dan saling hormat menghormati. Di samping itu kami pun bersama-sama mengunjungi berbagai tempat yang kenamaan di Tionggoan. Sewaktu kami sampai di Telaga Siou mendapat dengar dari orang-orang Kang Ou juga ada 2 bilah pedang mustika, satu bernama Hong Hiat berhasiat mencegah segala kejahatan, dan satu lagi bernama Lai Hui berhasiat mencegah api. Menurut cerita pedang itu jelmaan dari binatang air dan api, bukan saja sangat tajam juga bisa mencegah banjir maupun kebakaran. Tak kira pedang yang maha hebat itu mendatangkan bencana bagi Kongbun Semkiat. Orang tua itu diam saja tidak meneruskan lagi ceritanya. Kenapa bisa mendatangkan bencana? Ah jangan ngomong saja, bisakah engkau mengambilkan aku sedikit makanan? Oh bisa saja, nantikanlah sebentar, aku bisa menyuruh Cheng Cheng mengambil keluar. Tak usah keluar, kata orang tua itu, ambil saja salju dan tanah itu, aduk-aduk biar halus sudah cukup. Selama 40 tahun aku sudah biasa makan dengan begini. Engkau jangan menganggap kotor, itu adalah akar dari pohon-pohonan yang mengandung khasiat menguatkan tubuh, sekali kumakan cukup untuk 10 hari. Tiong Giok menurut permintaan orang tua itu. Kenapa Lo Cian Wei tidak mau meninggalkan gua ini? Aku menderita luka hebat, jika tidak tinggal di ranjang es ini siang-siang jiwaku sudah melayang. Tiong Giok menganggukkan kepala. Lalu bertanya lagi, Kongbun Semkiat adalah orang-orang yang menyucikan diri bukan? Kenapa bisa menderita bencana pedang wasiat itu? Walaupun mereka sebagai orang yang menempuh kehidupan sebagai orang suci, kalau pikirannya masih tamak, tidak akan terluput dari penderitaan. Pikirlah pedang itu hanya 2, sedangkan mereka bertiga, bagaimana cara membaginya? Oh kalau begitu mereka memperebutkan pedang itu? Benar, kata orang tua itu. Mula pertama mereka bergirang hati, memperoleh pedang itu, belakangan menjadi pusing sendiri untuk membaginya. Karena itu masing-masing diam saja tidak memberi usul untuk membagi pedang itu, lama-kelamaan Hou Gie Suthai jadi tak sabaran, ia mengajak It Piao Taisu ke atas gunung Hong Hong San dan menegurnya, kita bertiga sedangkan pedang itu hanya 2, harus bagaimana membaginya dengan cara yang adil? It Piao Taisu tidak bisa menjawab, ia pun sedang pusing mencari daya untuk membagi pedang itu secara adil. Pikir Suthai bagaimana baiknya? It Piao Taisu berbalik bertanya. Tidak ada jalan lain untuk membaginya, kecuali salah satu dari kita ini ada yang mati, kata Hou Gie Suthai. Oh me tu Hek Yudi, kata It Piao Taisu, sebagai orang suci mana boleh suhir mengeluarkan perkataan itu. Oh, kalau begitu Taisu mau mengalah dan menyerahkan pedang itu pada kami? Tidak. Jika begitu kita harus bertanding untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan pedang itu bukan? Jika begitu Suthai menginginkan terjadinya perkelahian bukan? Ini bukan saranku, tapi kehendak dari Fut Incu. Kenapa ia menghendaki begitu? Apa alasannya? Ia mengatakan Lai Hui Kiam cocok dengan gelarnya Lai Hui Chinjin, maka pedang itu sudah harus jadi miliknya, sedangkan Hong Hiat Kiam harus dibagi antara Taisu dan aku. Mendengar ini It Piao Taisu menjadi gusar, pedang itu dapat bertiga seharusnya cara membaginya dirundingkan bertiga juga, kenapa ia berani memutuskan seorang diri? Dan apa kebiasaannya sampai berani mengambil langkah ini? Pokoknya aku tak setuju. Aku pun tidak setuju sarannya itu, maka mengajak Taisu kemari untuk berunding. Tak ada perundingan lagi, mari kita temukan dia, dan tanyakan langsung apa maunya kalau kita tak setuju atas sarannya. Kita sama-sama sebagai pemeluk agama Buddha, bila mana dilihatnya kita bekerja sama dianggapnya memusuhi dia yang berlainan agama bukan? Dia bisa mengatakan kita orang sentimen agama. Semua ini karena kesalahan dia, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Jika Taisu menganggap dia salah, apakah salahnya kalau kita singkirkan? Agar tak ada bencana di hari kemudian? Mendengar ini It Piao Taisu menggigil ketakutan. Omi Tuhut, serunya. Dalam keadaan terpaksa apa salahnya kita membunuh, jika tidak demikian kita akan dibunuhnya.
It Piao Taisu masih diam saja, sedangkan Hou Ge Suthai menghasut terus membuat It Piao Taisu menurut juga perkataan Nikou itu. Dengan cepat mereka kembali ke tempat bermalam untuk menyingkirkan Foot Incu. Tak kira yang disebut belakangan telah mendengari apa yang dikatakan mereka dengan jelas. Maka itu dengan tak pikir panjang lagi, sudah mendahului pulang dan membawa kabut kedua pedang pusaka. Hal ini membuat Hou Ge maupun It Piao menubruk angin, mereka semakin gusar bersama-sama melakukan pengejaran. Sesampainya di dekat Gunung Hoi Gioksan baru berhasil mencandaknya, saat itu terjadi perkelahian hebat. Akhirnya bagaimana? Tanya Tiong Giok. Di antara tiga jago itu kepandaiannya berimbang, tapi dengan 1 lawan 2 sudah pasti yang satu tidak akan menang, kata si orang tua. Tapi dengan mengandalkan kedua bilah pedang pusaka itu, It Piao dan Hou Ge kena dilukai juga dan membuat Foot Incu berhasil keluar dari kepungan dan kabur. Mereka tak berhasil merampas pedang itu, setelah mereka mengaso terus berputar-putar di sekitar pegunungan itu selama 3 hari 3 malam untuk mencari jejak dari Tojin itu, tapi selama itu juga usaha mereka tidak membawa hasil. Foot Incu tidak diketemui. Haisu sebaiknya kita cari berpencar. Pada kami? Tidak. Dengan sendiri-sendiri jika bertemu mana bisa menundukkannya, buktinya dalam kepungan kita berdua bisa meloloskan diri, kata It Piao mengingatkan kejadian baru lalu. Ia hanya mengandalkan pedang pusaka itu, andai kata mengandalkan kepandaiannya saja, 1 lawan 1 belum tentu ia bisa menang. Benar, jawab It Piao Taisu. Tapi pedang itu masih berada di tangannya. Untuk inilah kita harus menyatukan kedua kepandaian kita untuk mengalahkannya. Maksudmu bagaimana? Kita saling tukar ilmu. It Piao tidak segera menjawab, ia termenung sejenak, akhirnya dengan berat ia menganggukkan kepala juga. Untuk menghilangkan bencana di kemudian hari aku bersedia saling menukar ilmu. Akan tetapi, dalam hal ini Taisu tak perlu ragu-ragu, aku bersedia memberikan dahulu ilmu yang aku miliki. It Piao Taisu menjadi malu hati sendirinya, tak usah begitu, aku sebagai laki-laki sepatutnya memberikan dulu kepadamu, menerima barulah belakangan. Hou Ge Suthai tak mau menerima tawaran itu, ia pura-pura adil dan jujur. Aku tak mau menerima caramu itu, untuk keadilan, baiklah kita main tebak-tebakan, yang menang boleh menerima dulu pelajaran dan yang kalah itu harus belakangan. It Piao Taisu menganggukkan kepala. Hou Ge segera memungut batu dan mengepalnya, lalu meminta kawannya menebak batu yang digenggam itu ganjil atau genap. Tanpa banyak pikir It Piao Taisu menebak ganjil tapi ternyata genap, 1-0 keadaan buat Hou Ge. Waktu giliran It Piao yang menggenggam batu Hou Ge dapat menebak, kemenangan ada pada Hou Ge. It Piao tahu bahwa dirinya dicurangi, tapi ia tak peduli, dengan patuh ia memberikan pelajaran kepada kawannya itu sejujurnya. Kenapa curang? Tanya In Tiong Giok. Ya, sebab waktu It Piao berhasil menerka batu yang digenggam itu, Hou Ge menggunakan ilmu dalamnya memecahkan batu itu, sehingga jadi ganjil. Mula pertama It Piao membiarkan atas kecurangannya, dengan jujur menurunkan ilmunya itu kepada kawan itu, dan sewaktu tiba giliran Hou Ge memberikan pelajaran, terbukalah kedok kejahatannya. Waktu itu It Piao disuruh bersemadi, ia menurut saja tanpa curiga. Saat inilah dengan tiba-tiba Hou Ge menurunkan tangan jahat. Hah, sekarang ku tahu Lo Cian Pue adalah salah satu dari Kongbun Sem Kiat yang bernama It Piao Taisu bukan? Engkau benar. Lalu kenapa Lo Cian Pue bisa berada di dalam gua ini? Waktu ia menotok diriku, aku menggunakan ilmu dalam, menghentikan aliran napas, tubuhku menjadi dingin, dan dikiranya sudah mati. Ditinggalkan olehnya begitu saja. Aku berusaha memulihkan lagi tenagaku, dan berhasil mendapatkan gua ini. Aku diam di sini sambil menyembuhkan luka yang diderita akibat totokan mautnya itu. Kecuali itu dengan cara yang kebetulan aku mendapat 2 serangka pedang. Nah ambillah, ku simpan di bawah balai-balai itu. Dengan cepat In Tiong Giok mendapatkan kedua benda itu. Coba masukkan pedangnya ke dalam serangka ini, cocok atau tidak? Bukan saja cocok, memang serangkanya kedua pedang ini, kata In Tiong Giok. Ya mereka telah berpisah selama 40 tahun dan baru bertemu kembali, kata It Piao Taisu. Bolehkah engkau menuturkannya, bagaimana pedang-pedang ini didapat? Dengan singkat In Tiong Giok menceritakan jalannya mendapatkan pedang-pedang itu.
It Piao mengangguk-anggukkan kepala sambil mengeluh perlahan, seperti dugaanku semula, ia mati juga. Siapa dia? Karena pedang-pedang ini Fu Incu meninggal dunia dan Taisu sendiri menderita selama 40 tahun bukan? Kesemua ini adalah kerjaan Houge yang dengki itu? Pikirku semua itu karena nasib, kata It Piao Taisu, kini aku bisa bertemu denganmu, karena nasib juga bukan? Kedua serangka pedang ini kuhadiahkan kepadamu. Aku mengharapkan dengan kedua pedang ini engkau bisa membasmi orang-orang jahat dan menegakkan keadilan demi kesejahteraan rakyat banyak. Atas pemberian Lo Qianwei ini kuhaturkan banyak-banyak terima kasih, kata In Tiong Giok. Di samping itu dapatkah aku melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri? Apa yang bisa kau lakukan pada diriku? Mengobati luka Qianwei. Kurasa luka ini sangat parah sekali, sia-sia saja diapakan juga, buktinya selama 40 tahun ku obati, sedikit pun tak membawa hasil. Segalanya tergantung nasib bukan? Apa salahnya kalau mencobanya? Apa yang kau miliki, sampai berani berkat begitu? Aku pernah mempelajari ilmu Hiat Cieleng dan lain-lainnya. Apa? Tanya It Piao dengan kaget, sudah taraf apa kepandaianmu itu? Lebih kurang 70%. Coba kau mundur beberapa langkah, dan gunakan ilmu itu pada balai-balai es ini. Tiong Giok mundur beberapa langkah, lalu mengangkat tangan melancarkan Hiat Cielengnya ke arah balai-balai es. Sreet, terdengar bunyi keras memenuhi gua itu, balai-balai es itu menjadi hancur dibuatnya. Kini ku minta Taisu mengendurkan tulang-tulangmu, dan pencarkan hawa di darah, aku akan mulai dengan pengobatan. Orang tua itu baru mau menurut setelah menyaksikan kehebatan pemuda kita. Tiong Giok segera melakukan pengobatan dengan cepat, mula-mula ia menotok dulu 32 jalan darah Taisu itu, lalu dengan telapak tangannya ia menyalurkan tenaga dalam kepunggung sang Taisu. Tak selang lama, Tiong Giok menjadi mandi keringat, disusul dengan terlihatnya uap putih mengepul dari ubun-ubunnya, ia bekerja dengan sekuat tenaga. Sedangkan It Piao yang pucat mulai terlihat segaran, mukanya menjadi merah seperti darah, napasnya pun memburu keras. Tapi sekejap kemudian warna merah itu hilang dan menjadi dadu napasnya pun tenang kembali. Sedangkan Tiong Giok melepaskan kedua tangannya, seolah-olah tubuhnya menjadi kosong dan lemas, ia duduk memulihkan tenaganya yang hilang dengan bersemadi. Sedangkan It Piao menjadi pulas dengan nyenyaknya. Suasana di dalam gua itu menjadi sunyi, hanya napas mereka yang terdengar. 1 jam kemudian, tampak It Piao Taisu bangun terlebih dulu, sedangkan Tiong Giok masih tetap memeramkan matanya. Huisyo itu menggerak-gerakkan tubuhnya, segala sakitnya tidak terasa lagi, dengan girang ia tersenyum kepada pemuda kita. Lalu mengangkat tangannya dan menepuk ke arah ubun-ubun Tiong Giok. Sesudah itu dari salah satu sudut gua ia mengeluarkan sebuah buntelan, itulah pakaian kuningnya. Di samping itu terlihat pula sejilid buku kecil. Ia mengenakan pakaiannya itu dan menyelipkan buku kecil itu ke dalam saku Tiong Giok. Dengan perasaan berat ia meninggalkan gua itu. Ciu Cheng Cheng sedang cemas menantikan di mulut gua, tiba-tiba ia melihat berkelebat sesosok bayangan, dikiranya In Tiong Giok, maka ia menyapa, Xiao Chu Jin, engkau, sesudah tegas, ia menjadi heran, karena yang berada di depannya adalah seorang Huisyo tua berjubah kuning. Ia menjadi kaget dan segera membentak. Huisyo tua, siapa engkau? Coba saja engkau perhatikan, siapa aku, kata It Piao sambil tersenyum. Ciu Cheng Cheng mengawasi dengan kedua matanya, tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu yang tidak beres setelah pandangan matanya bentrok dengan sinar mata tajam It Piao. Anehnya ia menjadi limbung, dan hampir-hampir tak kuat berdiri, tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Pancaran mata It Piao yang tajam mencecer ke arah Cheng Cheng, begitu kuat dan tajam membuat Cheng Cheng linglung dan tak sadar. Cheng Cheng terpengaruh sinar gaib pancaran mata It Piao, membuatnya tak berdaya sama sekali, karena dirinya sudah terpengaruh kebaikan itu. It Piao mendekati dan menepuk pundaknya sambil berkata dengan perlahan, apakah engkau kenal denganku? Cheng Cheng menganggukkan kepala, ya aku kenal. Bagus kalau kenal, dan siapa namamu? Namaku Ciu Cheng Cheng. Engkau anak yang baik, kata It Piao, kemarikan tangan kananmu nak. Cheng Cheng segera menjulurkan tangan kanannya. Dan It Piao memeriksanya dengan teliti. Engkau adalah orang pertama yang kutemukan sejak bebas dari penderitaan selama 40 tahun. Maka itu akan kuberikan sedikit tanda mata padamu, sayang aku tak memiliki apa-apa saat ini.
Dilihat dari tanganmu, biarpun masih muda, engkau berbakat besar dan berjiwa setia. Setelah berdiam sejenak, ia mencopoti sebuah kancing dari jubahnya yang terbuat dari batu kumala. Benda ini tidak berarti apa-apa, hanya merupakan tanda mata dariku. Soal Xiao Chu Jinmu tak usah engkau risaukan, ia sedang mengasuh, sebentar lagi ia bangun, diam-diamlah di sini menantikannya. Ya aku mengerti, jawab Ciu Cheng Cheng. Nah, duduklah di sana, kata It Piao Tai Su. Apa yang diperintahkan It Piao selalu dituruti Cheng Cheng, karena Huishio itu dengan kekuatan mata gaibnya yang mengandung daya hipnotis, sudah menundukkan si gadis itu. Ilmu sejatiku masih ampuh, sayang diriku sudah begini tua, kata It Piao dan terus melangkah keluar. Tak selang lama Cheng Cheng sadar dari mabuk ia celingukan ke 4 penjuru tapi keadaan tetap seperti semula, bayangan It Piao Tai Su sudah hilang dari pandangan matanya. Ia diam sejenak, mengkonsentrasikan pikirannya, mengingat-ingat apa yang dialaminya tadi. Ia jadi ragu, apakah kejadian tadi merupakan kenyataan ataukah impian? Tapi kancing kumala yang berada di tangannya masih tetap ada. Semua itu adalah kejadian benar-benar. Tapi kemana perginya Huishio itu? Dan kenapa ia tidak bisa mencegahnya? Kini ia ingat sedang mengawal In Tiong Giok. Hatinya menjadi kaget, mengingat keselamatan Xiao Chu Jin itu, cepat-cepat ia masuk ke dalam. Keadaan di dalam tetap tenang seperti tadi. Hatinya menjadi lega setelah melihat Tiong Giok yang sedang semedi, tanpa kurang suatu apa. Ia diam di sampingnya tanpa bergerak-gerak. Tak selang lama, Tiong Giok telah selesai melakukan semedinya, ia membuka mata dan melihat Cheng Cheng berada di sampingnya. Segera ia bertanya dengan nada heran, apakah engkau melihat seorang Huishio tua? Huishio tua yang kurus itu? Benar. Kemana dia pergi? Dia sudah pergi. Ah, Lo Cianpui itu kenapa bergegas-gegas meninggalkan tempat ini, kata Tiong Giok. Ciu Cheng Cheng memperlihatkan kancing kumala pemberian Huishio itu, sambil menuturkan apa yang dialaminya tadi secara jelas. Oh, tentu ia menggunakan ilmu liap Huntai Hoat, semacam ilmu hipnotis tingkat atas, mengawasi dirimu. Di luar masih ada Yao Lo Cianpui dan ayahmu yang menjaga gua, kukhawatir terjadi salah paham dengan Huishio itu, mari kita tengok. Segera ia mencelat bangun dan berlari keluar diikuti Cheng Cheng dari belakang. Begitu mereka sampai di luar, mata mereka melihat Yao Qianqi dan Ciu Kong sedang asyik mendengkur-dengkur dengan nyenyaknya. Di samping itu tampak juga 7-8 mayat yang berserakan di depan gua, dari pakaian mereka dapat dikenali, itulah pengawal-pengawal dari Pok Tian Pang. Toagu sedikit pun tidak menderita luka, hanya saja tertotok urat pulasnya. Tiong Giok segera membebaskannya. Begitu ia bangun Toagu segera menanya. Mana Huishio tua itu? Justru aku mau menanya, apa yang sudah terjadi di sini, tanya Tiong Giok. Oh, tidak apa-apa, hanya beberapa kurcaci ini datang kemari, mereka berkelahi denganku, sedang asyiknya, tiba-tiba tampak seorang Huishio tua, muncul dari dalam gua. Entah bagaimana kedua orang tua ini dibuatnya menjadi penurut sekali, sedangkan aku segera merintangi jalannya. Huishio itu tersenyum kepadaku, aku tak memperdulikan, segera menusuknya dengan pedang. Ia sangat luar biasa, hanya sekali kebut, senjata ini jadi buntung. Huishio itu tidak menyerang, ia hanya tersenyum terus dan menatap dengan matanya. Aku pun mendelik terus. Engkau adalah manusia pertama yang berhati polos, hingga liap Huntai Hoat tak mempan pada dirimu. Maukah kau menjadi muridku? Engkau sangat beruntung, kata Tiong Giok. Apanya yang beruntung, kata Toagu, kau kira aku mau menjadi muridnya? Tidak. Sedikit pun tidak mau. Memang kenapa? Ia adalah seorang luar biasa yang berilmu tinggi. Sudah tentu aku tak mau. Kenapa ia mengatakan polos? Kata ini sangat kubenci. Dulu ibuku memberikan pakaian polos untukku, sedangkan ibunya asal membelikan pakaian berkembang pada anaknya, nyatanya pakaian berkembang lebih bagus dari yang polos. Maka itu, begitu ia mengatakan polos padaku, aku membalas mengatakan dia bodoh. Huishio itu tidak marah, ia tersenyum terus dan mendesak terus kepadaku, mau tidak mau menjadi muridnya, aku tetap tak mau. Sayang, kata Tiong Giok. Ya, sayang kesempatan ini sudah sia-sia. Andai kata mau mempelajari ilmu itu, aku tak mau belajar darinya, aku lebih senang belajar darimu. Ilmu liap Huntai Hoat adalah ilmu kepandaian tunggalnya, aku tak bisa memberikan ilmu itu kepadamu.
Tapi Huisyo itu mengatakan engkau pandai ilmu itu. Ia mengatakan begitu. Ya, waktu ia berlalu berkata begini padaku. Jika engkau tak mau menjadi muridku, aku tak memaksa, mungkin bukan jodoh, untung Xiao Chu Jinmu sudah memiliki ilmu ini, dan engkau bisa belajar darinya. Benar-benar ia berkata begitu? Lailah, Mas bohong. Sebab percaya omongannya itu, aku menjadi lengah dan ditotok olehnya, selanjutnya apa yang terjadi aku tak tahu. Tiong Giok menjadi bingung memikirkan perkataan Toagu, tapi dengan cepat ia menjadi sadar. Cepat ia merogoh sakunya, dan benar saja ia mendapatkan buku kecil. Dengan judul, Ilmu Liap Huntai Hoat. Ah, Lo Qianwei itu, seolah-olah tidak mau menerima budi dariku, ia membalas memberikan ilmu pusakanya kepadaku. Tengah hari teriknya matahari bukan buatan di jalan raya tampak 4 laki-laki tua dan muda beserta seorang gadis, dengan kudanya yang sudah letih sedang melanjutkan perjalanan dengan perlahan. Rombongan ini bukan lain daripada In Tiong Giok dan kawan-kawannya. Sewaktu mereka memasuki perjalanan gunung, segera berhenti dan membawa kuda mereka mengaso di tempat teduh. Dengan matanya yang tajam In Tiong Giok mengawasi ke atas gunung. Lihatlah di atas itu ada sebuah solokan kecil. Kalau kita menyusuri solokan itu dan terus memutar ke sebelah timur, akan tiba di kampung halamanku. Dengan mata tunggalnya yang tajam Ciu Kong menatap ke arah yang ditunjuk. Ya, kelihatannya sangat dekat, tapi kalau dijalani cukup jauh. Sebaiknya kita istirahat agak lama. Sebenarnya aku tak sabar lagi, ingin sekali sampai di rumah tapi kalau yang lain sudah letih, lebih baik istirahat dulu. Kami tidak letih. Kata Yao Qianci, yang letih adalah kuda-kuda ini. Ya, ku tahu. Kuda-kuda ini sudah lemas sekali, kata In Tiong Giok. Toagu memberi minum kuda-kuda itu, sedangkan Tiong Giok mengobrol dengan Cheng Cheng. Ciu Kong berjalan-jalan ke atas bukit mengawasi keadaan sekeliling dengan cermatnya. Tampak wajahnya sangat serius sekali, seolah-olah ada sesuatu yang dianggapnya tidak baik sedang membayangi rombongan mereka. Waktu ia turun Yao Qianci segera menegurnya dengan kedipan mata. Ciu Kong tidak menjawab, ia mengeluarkan 3 jari dan terus duduk di rumput. Tambah 2 lagi, tanya Yao Qianci. Ya, jawab Ciu Kong, keduanya adalah wanita muda. Adakah mereka mengikuti kemari? Mereka telah memotong jalan dan sudah berada di depan kita, agaknya mereka sudah tahu tempat tujuan kita. Manusia tak tahu mati ini bandel, kita harus membasminya sampai habis. Kalau begitu baiknya aku pergi duluan, menghajar mereka, kata Yao Qianci minta pendapat Ciu Kong. Tak usah repot-repot, tiba-tiba saja Tiong Giok bersuara. Segala kurcaci begituan tak perlu diladeni. Oh, kiranya Xiao Chu Jin sudah tahu, kata Ciu Kong dengan kaget. Sejak kita meninggalkan gua, mereka telah membuntuti kita. Hanya saja tak kuhiraukan. Kami tidak mengkhawatirkan mereka menyerang kita, yang kupikir adalah keselamatan orang tuamu, kata Ciu Kong. Aku mengerti keselamatan Lo Qianpui, tapi ku yakin mereka tidak menurunkan tangan pada saat ini, kata Tiong Giok. Selama 3 tahun aku mengembara di dunia Kang Ou, ras rindu pada kampung halaman besar sekali, ingin secepatnya sampai di sana, di samping rindu yang meluap-luap, rasa cemas pun sangat mengganggu perasaan hatiku. Pikirlah, andai kata aku sampai di rumah, kedua orang tuaku, misalnya sudah dianiaya kaum Pok Tian Pang, semua ini merupakan hukuman batin untuk seumur hidupku. Ai, semua tak dapat ditutup-tutupi dengan omongan maupun senyuman. Jika kaum Pok Tian Pang berani mencelakakan kedua orang tuamu yang tak berdosa itu, segera kita satroni markas besarnya dan kita basmi sampai ke akar-akarnya, kata Cheng Cheng. Ah, engkau anak kecil tahu apa? Andai kata apa yang telah dipikirkan Xiao Chu Jin menjadi kenyataan, biarpun semua kaum Pok Tian Pang dibasmi habis, rasa duka itu tetap takkan hilang, kita hanya berdoa janganlah itu terjadi. Baik buruknya belum bisa ditentukan. Setibanya di rumah baru bisa kita ketahui dengan jelas. Sebaiknya marilah kita lanjutkan perjalanan. Toagu segera menuntun kuda, Yao Qianci mendahului yang lain, menjeplak tunggangannya. Aku jalan dulu, sebelum Tiong Giok menjawab, ia telah melarikan kudanya dengan cepat. Tiong Giok menggelengkan kepala, dan terus mengajak yang lain melanjutkan perjalanan. Setelah melalui belasan lai, mereka segera melihat sebuah sungai dan sebuah gedung. Jembatan kecil yang menghubungi kedua tepian masih tetap seperti dulu, demikian juga singa-singaan batu masih tetap berada di tempatnya,
keadaan kampung halaman Tiong Giok ini masih seperti dulu, sedikit pun tidak mengalami perubahan. Bedanya, kalau dulu di sungai ini banyak anak-anak nakal yang mandi dan menangkap ikan, kini sunyi sepi tak terlihat barang seorang pun. Dengan air mata mengambang, Tiong Giok mengawasi rumahnya, kudanya dibedal ke arah pekarangan rumahnya. Setibanya di jembatan kecil dirinya disosong Yao Qianqi dan seorang tua. Begitu ia mengawasi, Tiong Giok segera mengenali orang tua itu In Hok adanya. Sekejap itu, membuatnya tak tahu girang entah sedih. Segera ia lompat dari kudanya dan berlari kecil, menubruk orang tua itu. Dengan suara bergetar menahan sedih berkata, In Hok, masih kenalkah denganku? In Hok mengucak-ucak matanya. Oh, Kongcu. Kongcu sudah kembali, 3 tahun telah berlalu, akhirnya engkau kembali dengan selamat. Bagaimana keadaan ayah dan ibuku? Engkau telah terlambat. Belum habis mendengar perkataan yang diucapkan In Hok, wajah Tiong Giok telah menjadi pucat pasi, tubuhnya menggigil tidak keruan dan hampir-hampir ia jatuh duduk. Untung Ciu Kong dan Ciu Cheng Cheng berlaku tangkas, mereka segera memayang Xiao Chu Jin dengan serentak. Tenanglah Xiao Chu Jin, kata Yao Qianqi. In Tiong Giok menguatkan diri, air matanya berderai turun, dengan suara parau ia berkata, sudah lamakah? Dan apa sebabnya? Sejak Kongcu meninggalkan rumah, kedua orang tuamu menjadi sedih. Mereka memikirkan terus dirimu siang dan malam, akibat ini mereka menjadi sakit, dan berpulang ke alam baka susul menyusul. Kenapa tidak digantung tank putih tanda berduka cita? Tegur Tiong Giok. Loya memesan jangan memasang tank itu. Apa sebabnya, dapatkah kau tahu? Sebelum meninggal Loya membubarkan pengawal-pengawal, lalu meminta jenazahnya dikubur bersama-sama Hu Jin menghadap ke jalan gunung. Artinya mereka menantikan kedatangan Kongcu kembali. Tiong Giok menangis dengan sedih, demikian juga yang lain tak bisa menghibur Xiao Chu Jin-nya, mereka malahan turut meneteskan air mata. Sudahlah jangan terlalu bersedih, kedua orang tuamu sudah berusia lanjut lambat laun akan meninggalkan dunia ini. Sebaiknya Kongcu berziarah ke makam mereka sekarang juga. Toagu menuntun kuda-kuda ke dalam pekarangan, lalu mengikuti jalan lain menuju ke kuburan orang tuanya In Tiong Giok. Kuburan itu letaknya di belakang bukit, menghadap ke jalan gunung. Di kedua sisinya terdapat 2 kupel, dari sini bisa melihat setiap orang yang mau datang ke rumah. Tiong Giok mengawasi kuburan orang tuanya dengan sedih, sedangkan In Hok menyiapkan peralatan sembahyang. Bentuk kuburan itu membuat Tiong Giok heran, karena lain dari kuburan biasa, sebab kuburan itu mempunyai pintu di sebelah sampingnya, hal ini membuatnya tak habis mengerti. Sehabis selesai sembahyang ditanyanya In Hok, kenapa kuburan itu berpintu? Dan siapa yang membuatnya? Kuburan ini aku sendiri yang membuatnya dikarenakan belum dilakukan upacara penguburan secara layaknya, maka kubuatkan pintu agar mudah memindahkan peti itu, jika Kongcu mau melakukan upacara penguburan. Pikir Tiong Giok apa yang dikatakan In Hok memang masuk akal, maka ia tidak bertanya lagi. Sekembalinya di rumah, cuaca telah menjelang senja, 2 pelayan datang menemui In Tiong Giok. Yang satu dikenalinya sebagai pelayan ibunya yang bernama Tio Mah, sedangkan yang satu lagi tidak dikenalnya. Pelayan baru itu memperkenalkan diri sebagai Lai Mah dan baru masuk kerja menemani Tio Mah setelah tuan dan nyonya rumah meninggal dunia. In Tiong Giok tidak menyelidiki terlebih dulu, sehabis makan ia memanggil In Hok datang ke kamarnya. In Hok katakanlah dengan sejujurnya, apakah kematian kedua orang tuaku itu benar-benar dikarenakan sedih dan sakit? Apa yang kukatakan adalah benar. Setelah menderita sakit tidakkah mereka berobat? Sudah tentu mereka berobat, aku sendiri yang memanggil tabib Oi dari kota, menurutnya penyakit mereka tidak bisa baik lagi. Nyatanya benar juga, berbungkus-bungkus obat diminum mereka, tapi tak membawa hasil. Siapa dulu di antara mereka yang meninggal dunia? Hu Jin dulu yang meninggal, semalam kemudian baru Loya, begitu berdekatan akan waktunya itu. Sejak aku pergi, pernahkah orang-orang Ngoli Ucung datang ke sini? In Hok menjadi kaget, ini. Di kamar ini hanya kita berdua, katakanlah jangan ragu-ragu. Sejak kita berpisah di sana, pernah ada yang datang kemari, kejadian ini membuat kedua orang tuamu sangat cemas dan khawatir sekali. In Hok tidak melanjutkan perkataannya. Telinga Tiong Giok yang tajam, mendengar tarikan napas halus dari jendela, ia mengerutkan alis. Siapa? Bentaknya. Tidak terdengar jawaban.
Tiong Giok membuka jendela mengawasi keluar, ia tidak melihat sesuatu apa-apa. Tiong Giok membuka kursinya. In Hok tak usah takut, tuturkanlah terus apa yang terjadi. Sejak saat itu tidak terjadi apa-apa lagi, maksudku selagi Toya dan Hu Jin belum meninggal. Setelah mereka meninggal, terus terang orang-orang Pok Tian Pang pernah. Selagi Toya dan Hu Jin belum meninggal. Perkataan In Hok menjadi putus dengan terjadinya kegaduhan di luar kamar, seolah-olah ada yang berkelahi. Engkau diam-diam saja di sini, aku mau melihat apa yang terjadi di luar. Begitu ia berkata tubuhnya pun telah mencelat keluar melalui jendela. Sebelum ia memijak bumi kedua matanya telah menyapu keadaan sekelilingnya. Dan tampak di bagian timur taman bunga sesosok tubuh orang ia mengenali itulah Ciu Kong. Aku mendengar napas orang di luar jendela tapi waktu ku tegur tidak ada jawaban, apakah Lo Cianwei melihat orang itu? Ya kulihat seseorang sedang mengintai ke dalam kamarmu, maka kuhajar orang itu, akibatnya membuat Xiao Chu Jin kaget saja. Siapa orang itu? Kenapa tidak diciduk? Orang itu mengenakan topeng, sukar dikenali. Waktu ku serang ia melarikan diri keluar tembok. Saat inilah terdengar teriakan tertahan dari arah kamar, Kongcu. Tiong Giok jadi kaget, dengan cepat ia kembali ke dalam kamar, begitu ia masuk, tubuhnya bersampokan dengan tubuh seseorang yang mau keluar dari kamar. Dengan satu gerakan, menangkap naga, orang itu dicekalnya. Tapi lengannya merasakan benda lunak, seolah-olah bantal guling adanya. Ia menjadi kaget, sebelum tahu apa yang terjadi, kembali sesosok tubuh mencelat pergi. Tiong Giok tahu dirinya tertipu musuh, sebelum ia sempat mengejar musuh sudah kabur keluar kamar. Ia bisa lolos dari tangan In Tiong Giok, tapi tak berpikir masih ada Ciu Kong. Tubuhnya disambut pukulan maut si mata satu dengan telak. Lo Cianwei, tangkap hidup-hidup, teriak Tiong Giok. Tapi sudah terlambat, orang itu telah terjungkal dan tak berkutik lagi. Tiong Giok menghampiri, orang itu berseragam hitam dan bertopeng. Begitu diperiksa nyatanya sudah mati. Topengnya diangkat, dan orang itu bukan lain daripada yang mengaku sebagai Lai Mah, seorang pelayan baru tadi. Sayang ia sudah mati, kata In Tiong Giok. Mereka cepat-cepat memeriksa keadaan In Hok. Orang tua itu menggeletak di lantai, punggungnya tertancap sebilah belati, napasnya begitu lemah. Tiong Giok buru-buru menutup jalan darah punggung In Hok dengan satu totokan. Waktu mau mencabut belati Ciu Kong cepat-cepat mencegahnya, jangan, serunya. Kenapa? Lihatlah tempat yang terluka berwarna hitam, sedikit pun tidak mengeluarkan darah, menandakan belati ini sangat beracun. Bila mana dicabut jiwa segera melayang sedangkan kita memerlukan sesuatu keterangan darinya. Apakah jiwanya tak dapat ditolong? Ciu Kong menggoyangkan kepala sambil mengeluh, ia sudah tua, lukanya begini berat, susah menolongnya. Semua ini akibat kelalaianku, Ai. Cepat-cepatlah tanyakan kepadanya apa yang ingin kau tahu. Tiong Giok menotok jalan darah kesadaran di tubuh jongos tua itu, dalam sekejap In Hok bisa membuka matanya, ditatapnya majikannya dengan mata sayu. Air mata tuanya tampak tergenang, mulutnya kemak-kemik tapi tidak mengeluarkan suara sepatah pun. Melihat ini Ciu Kong cepat-cepat melakukan totokan di sebelah kiri dadanya. Dan membuat In Hok bisa berkata-kata dengan perlahan. Kongcu, lekaslah. Berkatalah perlahan-lahan, penjahat itu sudah dibunuh, jangan khawatir lagi. In Hok menganggukkan kepala. Aku tahu Lai Emah itu adalah utusan Pok Tian Pang yang sengaja dikirim ke sini untuk mengawasi kita. Loya, kata Ciu Kong, waktu sangat sempit lekaslah katakanlah yang perlu saja. Pergilah ke kuburan, dan masuk kiri, di tiang ketiganya bagian bawah. Terdapat sebuah gelang kecil, tariklah 3 kali panjang sekali pendek, suaranya segera hilang tak terdengar lagi. Xiao Chu Jin lekaslah ke sana, soal di sini serahkan kepadaku, desak Ciu Kong. In Hok adalah jongos yang setia, kuharapkan Lo Cianwei bisa menolongnya. Legakan hatimu akan kusahakan sedapat mungkin. Dengan menyeka air mata, In Tiong Giok meninggalkan tempat itu, menuju ke perkuburan. Dengan cepat ia telah sampai di tempat tujuan segera ia memeriksa tiang-tiang yang berada di kupel itu, semuanya ada 5, dan benar saja di salah satu tiang itu terdapat sebuah gelang-gelangan. Ia menurut apa yang dikatakan In Hok, 3 kali menarik panjang dan sekali menarik pendek. Baru pula ia melepaskan gelang-gelang itu, di belakang tubuhnya berkesiurlah angin dingin.
Tapi secara refleks ia melakukan tangkisan dengan pedang Hong Hiat Kiam. Begitu senjatanya bentrok dengan senjata si pembokong, tubuhnya sudah berbalik. Nampaklah musuh membengong mengawasi senjatanya yang telah buntung. Sedangkan ia sendiri pun menjadi terbengong. "Engkau?" "Ah," katanya tanpa disadari. Kiranya entah sedari kapan pintu yang terdapat di samping kuburan telah terbuka, pembokong itu keluar dari situ. Ia adalah seorang gadis berbaju merah, yang selalu menjadi buah pikiran In Tiong Giok, yakni bukan lain dari Wan Ji adanya. Wan Ji pun terperanjat melihat kekasihnya berada di depan mata, tanpa sadar ia mundur-mundur beberapa langkah. Engkau? Ya aku In Tiong Giok, Wan Ji lupakah kepadaku?" Setelah terpukau beberapa saat, Wan Ji segera sadar. Pedangnya yang buntung dilemparkan, tubuhnya maju melompat, masuk ke dalam pelukan Tiong Giok. Sedu-sedanya segera terdengar, "Ku tahu engkau pasti pulang." Dan benar saja dugaanku ini. Suaranya terputus-putus isak tangisnya, ia tidak sedih melainkan rasa haru dan girang, membuatnya hujan air mata. Tiong Giok merasakan bahagia di saat itu, penuh omongan yang akan dikatakan, tapi tak tahu harus dari bagian mana mulai pembicaraan. Sejenak mereka terbenam dalam kehangatan jiwa remaja, tanpa berkata-kata. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Wan Ji, baik-baikkah selama berpisah? Akhirnya Tiong Giok membuka mulut. Wan Ji tidak menjawab, ia lebih senang membenamkan dirinya semakin keras ke dalam pelukan kekasihnya. "Wan Ji, kenapa engkau berada di sini?" "Aku sudah setahun tinggal di sini, menantikan kedatanganmu." "Setahun lebih diam di dalam kuburan?" Wan Ji menganggukkan kepala, "Bagaimana kau tahu aku di sini? Tentu In Hok yang memberitahu bukan?" "Hanya memberitahu soal menarik gelang-gelangan itu, dan tidak mengatakan engkau berada di sini." "Pantasan ku dengar bel berbunyi 3 kali panjang sekali pendek, tapi waktu ku buka pintu kuburan bukan In Hok yang menarik bel. Hampir-hampir aku melukaimu," kata Wan Ji. "Apalagi yang dikatakan In Hok?" "Tidak ada lagi, hanya mengatakan itu saja," jawab In Tiong Giok. "Senja ini aku baru sampai di rumah, tak kira beberapa jam di rumah, In Hok sudah dilukai kaum Pok Tian Pang. Di dalam keadaan luka parah itu ia menyuruhku cepat-cepat kemari. Jika begitu jangan mengobrol saja di sini, kemarilah kuperlihatkan seseorang padamu." "Siapakah dia?" "Setelah bertemu engkau akan tahu sendiri," jawab Wan Ji seraya melepaskan diri dari pelukan kekasihnya dan cepat-cepat menuntun Tiong Giok ke pintu kuburan. Biarpun diliputi rasa herannya, Tiong Giok tidak menanya ini dan itu, ia mengikuti saja kehendak kekasihnya itu. Saat mereka mau masuk, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Mereka kaget dan berpaling dengan berbareng. Tampak 2 gadis berbaju kuning dan seorang lelaki berbaju hijau menghampiri mereka. Gadis-gadis itu segera memberi hormat kepada Wan Ji dan bertekuk lutut. "Oh, kiranya engkau berdua," seru In Tiong Giok tanpa terasa. "Ya," jawab gadis-gadis itu, "kami ini adalah Xiao Hong dan Xiao Eng." Sedangkan lelaki itu dengan sedekap tangan memberi hormat. "Wan Kounio, kenalkah aku?" Wan Ji dengan wajah tak senang berkata acuh, "Kiranya Lai Chit Long, melihat dandananmu ini agaknya engkau naik pangkat bukan?" "Berkat rezeki dari Wan Kounio, aku dijadikan ketua ranting di Ngoli Ucung." "Apa maksud kedatanganmu ke sini? Mau memaksaku pulang?" "Kami tak berani menyuruh Kounio pulang," kata Xiao Hong, "tapi sedang menjalankan tugas dari Lo Chuchong agar Kounio kembali." "Ya, persoalan memang tak seberapa," sambung Lai Chit Long. "Bila mana Wan Kounio tidak mau menikah dengan Xiao Pangcu, apa salahnya memberitahu pada Lo Chuchong dan tidak usah kabur-kaburan bukan?" "Engkau memberi nasihat atau mengejek?" "Aku mana berani memberi nasihat ataupun mengejek, aku mengatakan apa yang terkandung di dalam hatiku," kata Lai Chit Long, "karena Wan Kounio sangat disayang oleh Lo Chuchong maupun Pangcu, segala kesalahan kecil itu tentu bisa dimaafkan dan tak usah Kounio kabur dari sana." "Memang benar, sejak kecil aku dibesarkan oleh mereka. Andai kata mereka menyuruh aku mati aku pun tak membangkang, tetapi kalau menyuruh kawin dengan orang yang tidak kusukai akibatnya begini, ku tinggalkan mereka." Kini Lo Chuchong sudah menyesal, menghendaki Kounio pulang. "Ku kenal betul watak Lo Chuchong, tak ada menyesal, maka tak perlu kau membujukku." "Kounio," seru Xiao Eng dan Xiao Hong dengan berbareng. "Sudahlah jangan mendesakku," kata Wan Ji.
antara aku dan kalian namanya saja nona dan pelayan, sebenarnya melebihi saudara kandung sendiri. Aku tak mau menyusahkan kalian dan kumohon kalian pun jangan mendesakku. Kounio memperlakukan kami begitu baik, maka ada beberapa patah yang bagaimanapun harus kami katakan. Yakni Lo Chuchong telah mengeluarkan pengumuman, jika Kounio tidak mau pulang lagi, akan dianggap sebagai pengkhianat. Coba pikirkan. Maksud kalian bila aku tidak ingin pulang akan dilakukan dengan kekerasan? Kami ini mana berani, kata Xiao Eng dan Xiao Hong seraya mundur beberapa langkah dan bertekuk lutut, kami mohon Kounio diharap kembali. Hanya itu. Wan Ji jadi melongo menghadapi kedua pelayan yang setia itu. Kenapa Lo Chuchong mengetahui aku di sini? Sejujurnya tidak ada seorang anggota Pok Tianpang yang tahu Kounio berada di sini, kata Xiao Eng. Tapi orang-orang Ngoliu Chung selalu memasang mata, begitu In Kong Chu masuk ke daerah Ek Chiu mereka segera memberi laporan ke pusat. Pang Chu beserta kami segera menyusul kemari. Apakah guruku pun datang? Benar, jawab Lai Chit Long, beliau berada di Ngoliu Chung. Wan Ji menarik napas, wajahnya berubah pucat, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Matanya memandang pada In Tiong Giok dan pintu kuburan, begitu sayu dan berkaca-kaca. Sesaat telah berlalu ia baru membuka mulut, jika suhuku sudah datang, segera kutemuinya, sekarang ku minta kalian pulang dulu, besok baru kutemuinya. Terima kasih atas kesediaan Kounio, kata Xiao Hong dan Xiao Eng sambil bertekuk lutut. Pergilah, seru Wan Ji. Kedua pelayan itu bangkit dari tanah dan memberi hormat lagi, Lai Chit Long pun mengucapkan terima kasih baru berlalu. Wan Ji apakah benar engkau akan kembali ke Pok Tianpang, tanya In Tiong Giok. Sungguh pun aku tak mau, dalam keadaan begini harus mau juga. Bagaimana aku akan mencegah engkau kembali ke sana? Baiklah, kata Wan Ji, setahun lebih kutunggu engkau kembali, banyak soal yang akan dibicarakan, marilah turut denganku. Terus diajaknya Tiong Giok masuk ke dalam kuburan. Begitu pintu ditutup lagi, keadaan sangat gelap gulita. Wan Ji menyalakan lampu pelita dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Jangan bersuara dan jalan perlahan-lahan, orang tua itu entah sudah bangun entah belum, tak baik mengganggunya. Siapa orang itu? Wan Ji tak menjawab, ia menuntun Tiong Giok menghampiri dua peti mati. Kuburan ini cukup luas, bagi mereka cukup leluasa untuk bergerak. Wan Ji menghampiri ke salah satu peti, dan mengangkat tutupnya dengan mudah. Tiong Giok melongo ke dalamnya, ia tidak mendapatkan jenazah orang tuanya, peti itu kosong melompong. Dan merupakan sebuah jalan rahasia yang berbentuk terowongan di bawah tanah. Apakah peti yang satu ini kosong juga? Tanya Tiong Giok. Tidak, jawab Wan Ji, itu peti ayahmu. Lalu kemanakah jenazah ibuku? Sebenarnya inilah peti ibumu, kini sudah dipindahkan ke kamar rahasia yang berada di dalam tanah. Kenapa engkau memindahkan jenazah ibuku? Wan Ji tidak menjawab, ia melangkah masuk ke dalam peti itu, Tiong Giok mengikuti dari belakang. Terowongan itu, bertangga yang menurun ke dalam tanah. Setelah melalui tangga itu, mereka harus melalui terowongan pendek, dari sini masuk ke sebelah pelita kecil. Wan Ji menggantungkan pelitanya. Mendapatkan bahwa kamar itu terdiri dari dua ruangan, depan dan belakang. Ruangan depan dijadikan sebagai ruang tamu, sedang ruang belakang bergorden dan dijadikan kamar tidur. Duduk dulu, kata Wan Ji dengan perlahan. Wan Ji, siapa yang sedang tidur itu? Kecuali ibumu, ada siapa lagi? Tidakkah ibuku sudah meninggal dunia? Kuminta jangan keras-keras, nanti ibumu kaget. Aku ingin melihatnya, apakah ibuku itu masih hidup atau sudah mati? Kuminta engkau jangan bergurau. Wan Ji, siapa yang bicara? Tiba-tiba dari kamar tidur itu terdengar suara parau. Ini gara-garamu membuatnya terbangun, kata Wan Ji, ibu sudah bangun? Tiong Giok tidak bisa menahan emosi lagi. Ia mendahului Wan Ji masuk ke kamar dan terus memanggil-manggil. Ibu! Ibu, aku sudah kembali. Di kamar itu terdapat sebuah balai, yang dibaringi seorang tua berambut putih. Oh Tiong Giok. Engkau telah kembali. Tiong Giok segera merangkul ibunya. Ya bu, anakmu yang berdosa dan tak berbakti ini telah kembali. Akhirnya engkau kembali juga nak, kata orang tua itu sambil mengusap-usap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Bu, kenapa dengan matamu ini? Tegur Tiong Giok dengan kaget, karena melihat ibunya seperti tidak melihat dirinya saja. Pertanyaan ini membuat orang tua itu tersenyum sambil menangis, tidak kenapa-napa.
Tadinya memang sudah berpenyakitan, ditambah menangis saja pada hari-hari belakangan ini, sehingga tidak melihat lagi. Tiong Giok menjadi sedih, dirangkulnya ibunya erat-erat sambil menangis dengan kerasnya. Ibu dan anak bertangis-tangisan menjadi satu membuat Wan Ji turut menangis. Mereka menangis sepuas-puasnya. Akhirnya Wan Ji juga yang sadar terlebih dahulu, didorongnya Tiong Giok dengan perlahan dan dibisikinya. Jangan menangis, tak baik membuat ibu bersedih, kita harus membuatnya senang. 3 tahun kutinggalkan rumah tak kusangka keadaan yang tenang dan tentam jadi berantakan begini tragis. Untung Tuhan masih mengasihani, masih dapat bertemu dengan ibu, kalau tidak, entah bagaimana perasaan hatiku ini. Aku anak durhaka dan berdosa pada orang tua. Karena Wan Ji aku bisa hidup sampai sekarang. Ketahuilah dia telah kujadikan anak angkat. Kebaikan dari Wan Ji takkan kulupakan untuk selama-lamanya, kata Tiong Giok. Ibu dapatkah menceritakan apa yang telah terjadi, sewaktu aku tak di rumah? Sejak engkau meninggalkan rumah dan pergi ke markas Pok Tian Pang, siang dan malam membuat kami bersedih dan khawatir, ayahmu sampai sakit dan tak bisa bangun dari ranjang. Sewaktu akan meninggal dunia, Wan Ji datang kemari, darinya kami mengetahui bahwa engkau telah meloloskan diri dari sarang Pok Tian Pang. Hal ini membuat kami bersuka tapi membuat kami cemas juga, karena orang-orang Pok Tian Pang datang ke sini untuk mencelakakan kami. Untung Wan Ji sangat pandai, ia memberikan aku obat pula selama 5 hari 5 malam dan menyuruh In Hok membuat kuburan istimewa. Waktu ayahmu meninggal, ia mengatakan aku pun meninggal dunia sehingga orang-orang Pok Tian Pang kena dikelabui. Sungguh pun begitu waktu jenazah kami dimasukkan ke dalam peti, orang-orang Pok Tian Pang pada banyak yang datang untuk mencek benar tidaknya tentang kematian kami ini. Untunglah mereka kena ditipu. Dan sejak itu kami bersembunyi di dalam kuburan ini, sedangkan soal makan dan lain-lain, In Hok yang melakukan dengan diam-diam. Di samping melewatkan hari, kami pun sangat mengharapkan engkau kembali, nyatanya harapan kami tidak sia-sia, kau benar-benar kembali. Andai kata tiada Wan Ji mungkin aku sudah mati, atas ini engkau harus berterima kasih kepadanya. Ibu untuk apa mengatakan begitu, membuat aku malu saja, kata Wan Ji. Kuingat waktu berada di markas Pok Tian Pang jika tidak ada Wan Ji aku pun mungkin sudah mati. Budi ini sangat besar sekali dan belum bisa kubalas, kini ditambah lagi dengan soal ibu, budi itu bertambah tebal dan entah bagaimana harus kubalas. Engkau jangan mengatakan begitu, sejak aku meninggalkan markas Pok Tian Pang tidak mempunyai rumah, untung ibumu mau mengaku anak kepadaku dan membuat aku mempunyai tempat tinggal. Atas ini seharusnya akulah yang menghaturkan terima kasih kepada keluargamu. Jika tidak kau sebutkan aku sampai lupa bertanya. Kata In Tiong Giok sendiri tersenyum meringis. Dengar-dengar engkau telah menikah dengan Pek Suhengmu bukan? Kemudian kenapa engkau melarikan diri dari sana? HM untuk apa bertanya soal itu? Ingin tahu saja memang kenapa? Katanya Pek Kiam Hong pun turut kabur bersamamu bukan? Untukku? Memang kenapa? Pek Suheng adalah orang aneh, sejak kecil tidak mempunyai seorang sahabat pun. Tapi sejak kenal denganmu tabiatnya banyak berubah dan menganggap engkaulah satu-satunya sahabat yang mengerti keadaan dirinya. Karena inilah waktu kami dinikahkan, bukan saja tak setuju ia pun menentangnya dengan keras, karena ia tahu bahwa aku. Untuk inilah kami minggat dari sana. Kini di mana ia berada? Entahlah. Kami sudah lama berpisah satu sama lain, gara-gara ketemu Tong Teng Chit Kiam di Telaga Sio. Sebenarnya ia anak yang baik, dikarenakan suasana yang menekan, membuatnya menjadi manusia aneh. Bila mana bertemu lagi aku harus bergaul terlebih rapat dengannya. Wan Ji menarik napas perlahan, penuh kedukaan. Kupikir, sebaiknya engkau jangan bergaul terlalu rapat dengannya. Memang kenapa? Apakah engkau lupa dengan tanda luka di punggungmu? Di dunia ini banyak yang mempunyai tanda luka di punggungnya, kebetulan aku pun memiliki tanda ini, mana boleh ditentukan begitu saja sebagai musuhnya. Ini bukan kebetulan. Dirimu pasti bersangkutan dengan kematian ayahnya Pek Suheng. Kudengar sendiri Pek Kiam Hong mengatakan ayahnya dibunuh seorang jago silat, sedangkan ayahku bukan ahli silat. Jika tidak percaya, tanyakanlah pada ibuku. Justru karena sudah menanyakan hal ini kepada ibumu, aku baru berani mengatakan begitu. In Tiong Giok menoleh kepada ibunya dengan wajah bertanya-tanya. Sebelum ia menanya, ibunya telah menganggukkan kepala membenarkan Wan Ji. Sedikit pun tidak salah, kata orang tua itu.
Tiong Giok semakin heran, seolah-olah ia tak percaya pada pendengarannya sendiri. Apakah ayah pandai bersilat? Tegurnya dengan heran. Tidak. Lalu kenapa ayah bisa membunuh orang Kang Ou? Sang ibu tidak menjawab, ia menyuruh Wan Ji mengambil sesuatu benda dari lemari. Sang gadis dengan cepat telah mengambil suatu kas kecil dari lemari. Orang tua itu menyambut kas itu dengan lengan bergetar, air matanya pun entah bagaimana menetes turun. Tiong Giok, dengarkan baik-baik ceritaku, jangan kaget, jangan pula sedih. Kejadian ini lambat laun harus engkau ketahui juga. Apakah yang ibu akan katakan? Dan apa pula isinya kas ini? Kas ini berisi suatu rahasia besar tentang dirimu. Selama belasan tahun kurahasiakan, kini kurasa sudah tiba saatnya untuk kau ketahui semua itu. Tapi sebelum kubuka rahasia ini, sebaiknya engkau perhatikan isinya kas ini. Segera ia membuka kas itu. Dengan cepat Tiong Giok melongok ke dalamnya, ia melihat kerudung bayi yang sudah lapuk dan bernoda darah serta pakaian anak kecil yang berdarah juga. Apa artinya benda-benda ini, Bu? Coba kau jembreng dan kau perhatikan baju kecil ini. Tiong Giok membuka baju kecil itu, tampak di bagian pundak kirinya robek, dan di bagian dalamnya tersulam 2 huruf kecil berbunyi Xiangan. Baju kecil ini satu-satunya bukti yang menyangkut tentang rahasia dirimu. Sedangkan 2 huruf Xiangan itu, dapat dijadikan unsur untuk engkau mencari ibu kandungmu. Ibu, maksudmu aku ini? Ya, engkau bukan Xiin, engkau hanya sebagai anak pungut kami. Ibu, seru Tiong Giok dengan nada gemetar. Tiong Giok, tenanglah, pinta Wan Ji. Tiong Giok menggeleng-gelengkan kepalanya, air matanya mengembang di kelopak matanya. Tidak. Semua ini bohong. Bohong. Bersambung ke jilid 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.